kasih Tasya dan Fajri. Dapat saya laporkan dari Pelabuhan Penyeberangan Galala Ambon. Saat ini pantauan TVRI di areal Pelabuhan Penyeberangan Galala Ambon terpantau aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Penyeberangan ini di hari kedua pasca Lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah terlihat mulai ramai. Sejak siang tadi puluhan mobil pengangkut logistik yang akan diberangkatkan ke dua kabupaten di Pulau Buru terlihat memadati areal pelabuhan. Bukan hanya mobil pengangkut logistik yang memadati areal pelabuhan, namun juga para penumpang yang sudah diizinkan untuk diberangkatkan ke luar Pulau Ambon. Dan untuk penumpang yang akan diberangkatkan ini telah mengantongi surat izin yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Maluku. Dan untuk mengetahui lebih pasti bagaimana aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Galala Ambon, saat ini saya bersama General Manager ASDP Cabang Ambon, Bapak Sugi Hartono. Selamat malam, Pak Tono. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Tono, mungkin bisa dicatat informasi sedikit terkait dengan aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Galala di pasca hari Lebaran kedua ini. Baik, Bapak. Perlu kami sampaikan bahwa PT ASDP Indonesia Ferry Persero telah mengoperasikan seluruh armada dalam rangka mengantisipasi angkutan Lebaran di cabang Ambon. Ada beberapa lintasan yang di cabang Ambon ini yang menjadi sarana transportasi penghubung dari satu pulau ke pulau lainnya. Di antaranya adalah Pulau Ambon, di mana diwakili oleh Pelabuhan Galala dan Pelabuhan Unimua, ke pulau yang seberang atau Pulau Buru, yang biasa kami sebut lintasannya adalah Galanam Lea. Hari ini Bapak-Bapak bisa saksikan semua pelayanan yang ASDP lakukan telah dilakukan dengan aman, lancar, terkendali, dan tertib. Memang betul, pengaruh COVID-19 ini sangat berpengaruh besar terhadap kami, di mana pembatasan penumpang telah menjadikan salah satu protokol kesehatan untuk kami menjalankan kebijakan dari pemerintah. Bapak bisa saksikan, ini adalah bapak-bapak yang ikut serta dalam kami melakukan proses pelayanan muatan angkutan di Pelabuhan Penyeberangan. Jadi kami tidak bekerja sendiri, bapak-bapak di pelabuhan ini ada beberapa kawan-kawan dari gugus COVID-19, di mana mereka yang melakukan verifikasi terhadap penumpang yang diperbolehkan atau tidak menyeberang ke pulau seberang. Pak Tono, mungkin kalau dibandingkan dengan keadaan normal tahun lalu dengan keadaan sekarang, Pak, apakah aktivitas penyeberangan dari Kota Ambon ke Kabupaten Buru ini stagnan ataukah terjadi peningkatan, Pak? Untuk penumpang, otomatis dengan pembatasan penumpang mengalami penurunan yang sangat signifikan, sehingga penumpang hanya mencapai kurang lebih 1% sampai 5%. Hari ini Bapak bisa saksikan hanya 9 penumpang yang kami angkut dari tahun lalu yang di atas 250 penumpang. Tentunya penumpang yang bisa kita angkut sudah dilakukan oleh verifikasi oleh bapak-bapak yang ada dari gugus COVID yang terdiri dari bapak-bapak polisi, bapak-bapak tentara, dari bapak-bapak Sabandar. Sehingga ASDP akan melakukan pelayanan terhadap penyeberangan atau penumpang tersebut sudah dilakukan verifikasi. Itu yang pertama. Tentunya setelah penumpang mengalami drop yang sangat signifikan, tetapi logistik menjadi suatu hal utama. Sehingga di masa angkutan Lebaran COVID-19 ini ternyata peningkatan logistik sangat luar biasa. Bapak-bapak bisa saksikan tadi, kalau dibandingkan dengan tahun-tahun lalu, maka logistik di H+2 ini tadi meningkat kurang lebih hampir 80%, karena memang pada Lebaran tahun lalu di H+2 logistik tidak bisa diizinkan untuk melakukan penyeberangan. Hanya penumpang-penumpang dan kendaraan roda 4 berpenumpanglah yang diizinkan untuk melakukan penyeberangan. Sehingga dominasi untuk angkutan di cabang Ambon ini didominasi oleh logistik. Baik, Pak Tono, kalau untuk logistik terjadi peningkatan, puncaknya di hari keberapa nih, Pak? Kalau dari H-7 sudah terjadi pelonjakan logistik ini. Bahkan di H-2 ini sudah terjadi pelonjakan juga. Yang tadi saya sampaikan bisa sampai 80 sampai 150%. Tetapi perlu bapak-bapak ketahui, logistik ini terjadi pelompakan, tetap semua bisa terangkut. Karena di tahun lalu itu kapasitas kami yang terpasang itu untuk logistik di sekarang melebihi dari tahun lalu.
Karena tahun lalu secara logika kendaraan penumpang tidak ada, di tahun ini tidak ada. Sehingga space untuk kendaraan penumpang bisa diisi kendaraan logistik. Sehingga secara umum supply terlayani dengan demand yang ada. Begitu juga di Unimo Waipirit. Dengan adanya kondisi ini terjadi kelonjakan di logistik. Begitu juga lintasan-lintasan kami yang lain seperti di Wai Umi Putih, Masohi, semua mengalami peningkatan di logistik. Untuk penumpang sangat mengalami penurunan signifikan. Hanya 3-4%. Baik, Pak Tono, kan ini kalau penumpang dia menurun. Nah, mungkin kalau menurunnya kalau setiap hari menjelang Lebaran dan sesudah Lebaran, berapa penumpang sih yang diangkut kapal motor? Baik, Bapak. Sekarang sudah ada surat edaran dari pemerintah daerah gubernur bahwa penumpang tidak diizinkan untuk menyeberang, kecuali dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan. Seperti surat keterangan dari gugus COVID yang tadi Bapak-Bapak bisa lihat. Kalau memang sudah ada surat, maka kami seberangkan. Apabila pembatasan ini masih diperpanjang, kemungkinan penumpang tetap melandai, Bapak. Tetapi apabila ada pelonggaran, akan terjadi mungkin peningkatan, tapi peningkatan tidak langsung signifikan, pasti akan ada peningkatan bertahap. Sehingga ASDP sudah mempersiapkan antisipasi new normal, di mana walaupun nanti ada pelonggaran PSBB, tentunya kami wajibkan ada pengetesan suhu oleh beberapa stakeholder kami dari KKP maupun dari Sabandar maupun dari Satpol PP, sedangkan dari perhubungan atau instansi manapun yang membantu di pelabuhan ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tentunya ada pemakai masker. Jadi kalau penumpang yang tidak pakai masker, kami tolak. Atau apabila kami ada stok masker, kami akan berikan masker itu. Seperti waktu itu, kami melakukan pembagian masker kepada masyarakat yang melalui pelabuhan-pelabuhan kami. Jadi apabila sudah ada pelonggaran atau istilahnya relaksasi dari PSBB ini, tetap new normal akan dengan batasan-batasan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Baik, Pak Tono, mungkin kalau dengan diberi kelonggaran dan juga protokol yang telah diterapkan ASDP, mungkin himbauan dari ASDP sendiri bagi masyarakat yang hendak bepergian keluar dari Ambon menuju daerah lain di Provinsi Maluku. Pertama, tolong jangan bergerumbul pada saat pembelian tiket, karena kami sediakan tiket jauh-jauh hari. Jadi Bapak-Bapak pengguna jasa bisa memesan tiket terlebih dahulu sehingga menghindari kerumunan. Karena COVID-19 ini adalah penyakit kerumunan. Jadi sedini mungkin kita harus hindari kerumunan. Itu yang pertama. Himbauan kami yang kedua, pakai masker. Dan yang ketiga, di pelabuhan kami sudah kami sediakan cuci tangan. Jadi tolong, pada saat Bapak-Bapak mau naik ke kapal kami, tolong cuci tangan. Sering-sering cuci tangan. Di kapal kami sudah sediakan wastafel untuk cuci tangan. Sering-sering cuci tangan, sehingga sama-sama katong semua bisa mencegah atau memutus rantai COVID-19 ini. Mungkin itu pesan kami, Pak. Baik, Pak Tono, terima kasih. Semoga himbauan ini didengar oleh masyarakat Maluku dan juga dipatuhi. Dan Tasya dan juga Pak Haji dapat kami informasikan bahwa dengan diberi kelonggaran bagi masyarakat untuk bepergian di masa pemberlakuan pembatasan sosial berskala regional di Provinsi Maluku, khususnya di Kota Ambon ini, masyarakat bisa melakukan perjalanan dari Kota Ambon ke kabupaten lain asalkan mengantongi izin yang dikeluarkan dari Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Maluku. Demikian yang dapat saya laporkan dari Ambon, Maluku. Saya kembali ke studio bersama Pak Hajri dan Tasya. Ya, saya Rita melaporkan langsung dari Ambon, Maluku. Terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali.